Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai model PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti apa kurikulumnya, aktivitas pembelajarannya, dan beban belajarnya, yuk kita simak sama-sama. Teman-teman, untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Nah, adapun kebijakan PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu bahwa pola PPG dalam jabatan tahun 2022 itu ada dua pola, yaitu kategori 1 dan kategori 2. Nah, untuk PPG dalam jabatan kategori 1, ya, ini diperuntukkan bagi teman-teman guru yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Ya. Beban belajarnya hanya 12 SKS, dan PPG ini nanti akan dilaksanakan kurang lebih selama 57 hari. Ya. Nah, tetapi untuk PPG dalam jabatan yang kategori 2, itu diperuntukkan untuk guru-guru TMT mulai 1 Januari 2016. Berikutnya aktif mengajar selama 3 tahun. Ya. Nah, untuk kategori 2 ini, beban belajarnya adalah 18 SKS ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari harinya, saya berpikir bahwa kategori 2 ini kemungkinan besar dilaksanakan lebih dari 57 hari. Ya. Nah, seperti apa pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 ini? Nah, teman-teman, untuk kurikulum ya yang tadi saya bilang 12 SKS ini, itu dibagi menjadi 3 mata kuliah. Yang pertama berupa pendalaman materi, ya, itu berupa analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Ya. Ini bebannya adalah 5 SKS. Nanti teman-teman bentuk perkuliahannya adalah berupa tutorial ataupun kuliah. Ya. Berikutnya yang kedua, itu adalah teman-teman setelah pendalaman materi, berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi teman-teman akan mendesain pembelajaran inovatif. Ini beban belajarnya adalah 3 SKS, bentuk pelaksanaannya adalah berupa seminar lokal karya, teman-teman semua. Ya. Berikutnya yang ketiga, mata kuliahnya adalah berupa praktik pengalaman lapangan, ya, PPL. Ini beban SKS-nya adalah 4 SKS, nanti bentuk aktivitasnya itu adalah praktik lapangan. Sehingga teman-teman untuk kategori 1, jadi teman-teman akan menyelesaikan beban belajar sebesar 12 SKS. Nah, seperti apa alur pelaksanaannya teman-teman semua? Alur pelaksanaannya adalah yang pertama ada orientasi tentang guru masa depan, berikutnya teman-teman ada belajar mandiri ya, di LMS, berikutnya tahapan ketiga baru masuk ke pembelajaran PPG dalam jabatan. Di mana untuk pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 ini, yang sudah saya paparkan tadi, ada 3 mata kuliah, itu akan diselesaikan melalui 9 langkah. Di mana ada langkah 1, 2, dan 3, ya, langkah 1, 2, dan 3, ini nanti masuk ke pendalaman materi, ya. Berikutnya untuk langkah 4, 5, 6, dan 7, ya, teman-teman akan masuk ke mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, itu berupa desain pembelajaran inovatif. Sedangkan nanti langkah ke-8 dan langkah ke-9, yaitu berupa rencana aksi, ya, pelaksanaannya berupa PPL, jadi teman-teman akan masuk ke praktek pengalaman lapangan. Ya. Nah, ya, jadi polanya ada 9 langkah, yang teman-teman akan selesaikan untuk di 3 mata kuliah atau 12 SKS tersebut. Nah, seperti apa rinciannya ya teman-teman semua? Coba kita akan masuk. Jadi untuk di aktivitas belajar mandiri, nanti teman-teman diharapkan ini adalah membaca dan mencermati modul. Ya, jadi ada 10 modul, di mana ada 6 modul bidang studi dan ada 4 modul pedagogik. Nah, sekalian juga teman-teman diharapkan untuk mencermati modul pendukung kegiatan 9 langkah pembelajaran. Itu ada pembelajaran sosial emosional, pendidikan untuk ABK, pembelajaran berdiferensiasi, ya, teknologi baru, literasi dasar, ya,
kemudian design thinking and computational thinking, teman-teman. Nanti tagihannya ada berupa LK01 ya, berupa lembar kerja mandiri. Di sini ada 6 set lembar kerja ya teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman belajar mandiri, maka teman-teman akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pendalaman materi ya. Pendalaman materi. Jadi kegiatan pendalaman materi itu berupa analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS, itu teman-teman akan selesaikan dalam waktu 12 hari. Ya, jadi pendalaman materinya itu sebanyak 12 hari, di mana jadi langkah yang pertama seperti tadi saya katakan berupa identifikasi masalah, yaitu nanti akan berlangsung kurang lebih 3 hari. Berikutnya langkah kedua berupa eksplorasi penyebab masalah, itu teman-teman akan selesaikan selama 6 hari. Kemudian langkah ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Itu teman-teman akan belajar selama 3 hari. Sehingga totalnya adalah 12 hari di pendalaman materi. Ya. Langkah berikutnya adalah, atau tahapan berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Teman-teman akan mendesain pembelajaran inovatif. Yang ini akan diselesaikan dalam waktu 14 hari. Di mana kelanjutannya dari langkah PPG tersebut adalah eksplorasi alternatif solusi ya, itu diselesaikan 3 hari, kemudian ada penentuan solusi 3 hari, berikutnya ada pembuatan rencana aksi, itu 6 hari ya teman-teman, berikutnya ada pembuatan rencana evaluasi, ini selama 2 hari, sehingga total ya untuk langkah 4, 5, 6, 7 itu kita akan selesaikan dalam 14 hari. Nah, sudah jelas teman-teman ya? Kita akan masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu berupa praktik pengalaman lapangan. Itu teman-teman akan mengimplementasikan atau mempraktekkan perangkat pembelajaran inovatif yang sudah dibuat pada aktivitas yang kedua. Nah, untuk PPL kali ini, ya itu berlangsung selama 31 hari ya teman-teman, itu nanti ada 2 langkah yang akan diselesaikan di sini, yaitu berupa langkah ke-8, berupa pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, itu selama 26 hari ya teman-teman, lumayan banyak ini. Kemudian ada langkah yang ke-9 berupa refleksi ya, komprehensif dan rencana tindak lanjut yang akan diselesaikan selama 5 hari. Sehingga totalnya ada 31 hari untuk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. Jadi teman-teman semua, kalau di total dari aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas ketiga, maka teman-teman akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 ini selama 57 hari. Ya, jadi lumayan panjang ini teman-teman, sekitar 2 bulanan ya. Jadi teman-teman harus sudah siapkan dari sekarang ya, apa-apa yang bisa disiapkan, baik misalkan RPP yang sudah dimiliki, sertifikat, ya, media dan lain sebagainya, teman-teman bisa kumpulkan dari sekarang. Dan yang tidak kalah penting itu adalah teman-teman harus menjaga kesehatan. Karena kalau sudah teman-teman sehat, saya yakin teman-teman bisa mengikuti kegiatan PPG dengan baik. Dan saya berdoa untuk teman-teman semua, semoga nanti lulus untuk UKM PPG tahun 2022. Ya, silakan teman-teman share video berikut. Ya, nanti lihat kembali di channel saya akan berbagi informasi yang lain, trik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PPG. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas.